Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh merayakan hari kematian Yesus Kristus. Kita percaya hari ini adalah hari yang sungguh istimewa sekali. Seluruh umat Kristen di dunia ini boleh merayakan hari kematian Yesus atau biasa disebut dengan Jumat Agung. Pertanyaan sekarang untuk kita, dengan apakah kita membalas kebaikannya yang telah mati untuk saya, mati untuk jemaat Tuhan, dan mati untuk kita semua di dalam menebus dosa-dosa kita. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, saya undang jemaat Tuhan untuk satu sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Kau begitu mengasihi umat-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk kami. Tak pernah Kau pandang kami dan dosa-dosa kami, tetapi karena kasih Tuhan, kami boleh memiliki dan menerima pengampunan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hidupmu sungguh berharga bagi Allah. Hidupmu sungguh berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian kita, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terurai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang bulat takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh, bulu yang terurai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang bulat takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Nya. Sekali lagi, untuk kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan karena hidup kami berharga di mata-Mu. Jauh sebelum kami lahir, Engkau telah memikirkan keselamatan kami. Jauh sebelum kami dikandung oleh ibu kami masing-masing, Engkau telah mengerjakan keselamatan kami di atas kayu salib. Dan hari ini kami segenap umat-Mu berkumpul Tuhan, dari rumah kami masing-masing, mengingat kembali kasih Tuhan bagi kami. mengingat kembali
melalui kematian Kristus yang telah mengerjakan keselamatan bagi kami. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Menaikkan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kami. Dalam ibadah kami hari ini, biarlah setiap jemaat-Mu dimanapun berada sungguh boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengingat kembali, mensyukuri dan menghormati pengorbanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita menyiapkan hati kita. Mari kita masuk dalam ibadah Jumat Agung ini. Sembari kita mengingat kasih Tuhan bagi kita. Dan marilah kita memulai ibadah Jumat Agung ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membuka dan membaca Alkitab kita sebagai panggilan beribadah kita yang terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Sekali lagi, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayatnya ke-9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Jika jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara responsoria. Saya ayatnya keempat, Bapak Ibu ayat yang kelima, dan seterusnya. Dengan judul perikop ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan engkau ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon kita dalam membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan pujian kita pada kaki salib. Kita berbuka dengan sungguh-sungguh pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib hanya untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Darah Yesus sungguh mulia, darah Yesus yang sanggup menebus kita dan dosa-dosa kita.
Terima kasih Tuhan. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada penghentian. Ayat yang kedua. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Dan salibmu, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada penghentian. Salibmu, salibmu, amin, salibmu Yesus, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga Mari kita merenungkan semua yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, saudara-saudari semua. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang berdosa yang seringkali mengecewakan dan menyakiti hati-Mu. Di dalam ucapan kami, tindakan kami, bahkan cara berpikir kami yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu di surga. Tetapi Tuhan tetap setia kepada kami.
Dan untuk itulah sebabnya Tuhan, kami anak-anak-Mu dan jemaat-Mu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan Allah kami. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengkudus kita di hadapan Tuhan, kita akan pujian kita karena sakit. Kuasa dan mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini, bagian refnya saja kita katakan karena saya.
Kita bersyukur jemaat Tuhan, kita telah menerima pembebasan daripada Tuhan. Untuk itu kita akan membuka dan membaca Alkitab kita sebagai amanat hidup baru untuk kita, yang terambil dari Matius pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Injil Matius pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara responsorial. Saya yang pertama dan jemaat Tuhan ayat yang kedua dan selanjutnya. Dengan judul perikop pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka memberikan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Kita sama-sama membacakannya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian sejauh mana pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil menersuni dalam persekutuan orang Kristen segala kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan, berita Injil tentang kematian Yesus di kayu salib.
Mari saya undang kita semua untuk merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan biarlah kita taat kepadanya sampai mati. Kita akan mengangkat pujian kita, Famaha Bebeku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu seumur hidup kami. Keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami telah mengubah hidup kami, karena memberikan kami masa depan yang jelas dan teguh. Saat ini kami datang Tuhan untuk memperingati kembali pengorbanan-Mu bagi kami, bagi kehidupan kami. Memperingati kematian-Mu di kayu salib yang mengubahkan hidup kami selamanya. Tuhan tolong kami untuk belajar, untuk mengerti dan menemukan hal yang paling inti dari tujuan dari pengorbanan Kristus bagi kami. Kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan jemaat dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat ke-11. Saya akan membacakannya kepada kita.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan yang telah mengumpulkan kita kembali untuk memperingati hari dan peristiwa sangat penting bagi kehidupan kita, yakni kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini kita memperingati kembali kematian yang teragung, bukan kematian biasa, bukan kematian yang didorong semangat patriotisme atau nasionalisme yang sering kita dengar, berani mati, harga mati. Bukan juga jenis kematian yang seperti dalam adagium klasik sering kita dengar selama ini. Manusia itu memang fana, pasti akan mati. Ini adalah kematian satu-satunya yang berbeda di sepanjang sejarah semesta ini. Kematian yang menentukan sejarah hidup manusia. Satu-satunya kematian yang hanya Allah yang bisa mengatasinya atau melakoninya. Kematian untuk penebusan dari akibat dosa yang tidak bisa terkompensasikan oleh apapun, tidak bisa tergantikan oleh apapun, tidak bisa ditebus oleh apapun akibatnya, termasuk oleh kebaikan pribadi dan bahkan pengorbanan nyawa kita sendiri. Hal itu membawa kita pada pertanyaan tentang tujuan kita berkumpul dan memperingati kematiannya, termasuk dengan melakoni berbagai ritual ibadah yang secara simbolik menunjukkan kemuraman, kesedihan, perpisahan, kegelapan, pencurahan darah di kayu salib di Bukit Gersang Golgota itu. Tujuan itulah yang akan membedakan kehadiran kita dalam kebaktian online pada hari ini untuk memperingati kematian Yesus Kristus itu dari kegiatan-kegiatan kita yang lain. Berdasarkan nas renungan pada hari ini, kita akan belajar dua hal pokok ini. Pertama, ketaatan Kristus dan keselamatan kita. Orang Kristen yang sehat secara rohani akan tahu alasan, motivasi, dan tujuan akhir dari keberadaan di dunia ini. Baik sebagai anggota masyarakat dunia ini, maupun sebagai bagian dari keluarga Kristen. Tanpa itu tidak punya pembeda dengan orang lain. Dan itu membuat kekristenannya tidak punya keunikan sama saja dengan yang lain-lain itu. Kesadaran akan alasan dan tujuan tersebut membawa kita pada pertanyaan yang lebih fundamental lagi, yang orang Kristen harus miliki, harus ingat dan terus yakini dan lakoni seumur hidup mereka. Buku pengajaran iman Kristen yang dikenal sebagai Katekismus Westminster itu dimulai dengan pertanyaan fundamental ini. Pertanyaan adalah ini, apa tujuan utama hidup manusia? Dan di sana kemudian diberikan sebuah jawaban yang sangat baik sekali, sangat pendek sekali. Tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati, atau dalam terjemahan lain mengatakan bersukacita di dalam Dia selama-lamanya. Tujuan hidup memuliakan Allah, menikmati Allah, atau bersukacita di dalam Allah selamanya. 3 serangkai aspek yang menjadi fokus, ciri dan bagaimana orang-orang Kristen melihat dan menjalani hidup mereka. Ketiga aspek itu semua berpusat dan bersumber pada Allah sendiri. Anda hanya akan menemukan tujuan hidup Anda di dalam Allah. Sebaliknya, oleh Allah kemudian tujuan hidupmu akan diperbarui dan melihat kehidupan secara berbeda. Hidup bukan lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi karena Allah dan bagi Allah. Dan dalam seluruh rangkaian itu, Anda akan menikmati Allah sendiri dalam segala bentuk kehadirannya,
cara kerjanya, hikmatnya, dan segala hal yang baik yang dianugerahkannya untuk menopang dan menikmati kehidupan itu sendiri. Pada renungan Jumat Agung ini, Paulus membawa kita pada hal yang lebih spesifik lagi tentang pengetahuan kita tentang Allah dan pekerjaannya. Dalam ayat 5 yang kita baca tadi, Paulus membawa orang Kristen untuk melihat pada Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia itu. Paulus mengarahkan kita pada satu tujuan, pada satu landasan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menentukan fundamental kita, hidup mati kita. Karena itu Paulus juga menegaskan bahwa Yesus Kristus juga sebagai penentu, patokan, dan acuan bagaimana kita melakoni hidup kita selama masih hidup di dunia ini. Satu-satunya alasan menjadi Kristen adalah karena Kristus dan keselamatan yang telah dikerjakannya di kayu salib itu. Karena ketaatannya sampai mati di kayu salib itu untuk menggantikan kita beroleh keselamatan kekal itu. Kematian akibat dosa itu sangat serius. Bukan kematian biasa, bukan akibat biasa dan yang sifatnya alamiah. Konsekuensi dosa itu tidak dapat digantikan oleh apapun dan siapapun, termasuk dengan nyawa kita sendiri. Kita tidak bisa membayar akibat dari perbuatan kita. Manusia membutuhkan solusi di luar dirinya. Dan hanya Allah satu-satunya yang sanggup menyelesaikan itu. Hanya Dia yang sanggup menyediakan solusi dan mengerjakan solusi itu. Serta segala akibat kekal dari dosa itu. Karena itu kematian Yesus itu juga sangat serius. Bukan kematian biasa. Ketika Dia digantung di salib itu, kita ada di sana, di dalam Dia. Sebuah potongan lagu dengan judul yang sama menggambarkan situasi itu dengan sangat tepat, mengatakan begini. Yet when He was on the cross, I was on His mind. Ketika Dia tergantung di sana di salib itu, saya ada di dalam pikirannya. Ketika Dia ada di salib itu, kita masing-masing, Anda, saya, ada di dalam pikirannya. Karena Dia ada di sana bukan untuk dirinya sendiri dan bukan karena masalah dirinya sendiri. Tapi karena Dia menggantikan kita yang berdosa sebagai pembayaran tebusan atas diri kita. Dari poin yang pertama itu, ketaatan Kristus dan keselamatan kita belajar dua hal penting ini. Pertama, Paulus menegaskan keutamaan Kristus tersebut sebagai hal yang paling dasar. Bahwa pekerjaan Kristus lain menyelamatkan kita dan bukan pekerjaan baik kita. Peringatan akan kematian Kristus di kayu salib pada hari menegaskan hal itu kepada kita bahwa karena dosa kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Semua kita menuju maut, menuju neraka. Kekristenan ada karena peristiwa salib itu. Kekristenan tanpa salib itu, meminjam istilah Michael Horton itu, adalah kekristenan tanpa Kristus atau Christless Christianity. Dan itu bukan kekristenan yang sejati. Kalau orang yang mengaku Kristen tidak memahami hal fundamental atau hal inti dari iman Kristen ini, dan lebih dari itu, tidak memiliki kepercayaan pribadi atas karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus tersebut, mereka sebenarnya hanyalah anggota organisasi keagamaan yang kebetulan bernama Kristen. Kekristenan seperti itu tidak akan mengubah hidupmu. Juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal bagi hidupmu, bagi orang lain, maupun bagi dunia ini. Itu sebabnya ada orang yang sudah karatan menjadi anggota gereja, menjadi anggota Kristen. Namun hidupnya tidak berubah sama sekali. Tidak menunjukkan buah-buah yang berguna mengubahkan hidupnya sendiri, orang lain bahkan dunia sekitarnya. Poin yang kedua, apakah Anda melihat hidup ini biasa saja? Melihat hidup ini cuma proses alamiah untuk menunjukkan bakat, potensi, kemampuan, dan upaya untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian? Apakah Anda melihat hidup ini sekedar proses alamiah tanpa konsekuensi? Apakah Anda melihat kehidupan ini sesuatu yang Anda bisa kendalikan sendiri dengan aturan Anda sendiri tanpa konsekuensi-konsekuensi yang Anda harus pertanggungjawabkan?
Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda adalah manusia, salah satu manusia paling malang di dunia ini. Dan satu-satunya solusi untuk kemalangan seperti itu adalah berbaliklah dan menghadap kepada salib itu. Dan kepada Dia yang sudah menyelesaikan segala perkara kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan dengan dunia ini. Yaitu Yesus yang mati di kayu salib itu. Yang kita peringati kematiannya pada hari ini. Poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tadi ketaatan Kristus dan keselamatan kita. Sekarang kita belajar poin yang kedua. Yaitu keselamatan kita dan ketaatan kita kepada Kristus. Jadi ini kebalikannya sekarang. Karena pekerjaan keselamatan oleh Kristus itu, maka kita memiliki potensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, benar dan berdampak kekal seumur hidup kita. Ini poin penting yang sangat kokoh dan berbeda dari banyak pengajaran dalam keyakinan manapun. Dalam iman Kristen kita berbuat baik bukan karena kita baik, tapi karena kita telah diselamatkan dan dipulihkan sehingga kita bisa melakukan pekerjaan baik. Kita berbuat baik bukan karena kita berniat baik. Sebab seperti dikatakan Paulus di surat Roma, kecenderungan hati kita itu berbuat dosa. Kita tidak menginginkan yang baik. Kita menginginkan kejahatan. Tapi karena Allah yang hadir di dalam diri kita itu, mengerjakan dan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita berbuat baik bukan untuk mencari, membeli atau membayar keselamatan kita. Tetapi sebagai buah dari keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus itu di dalam diri kita. Disinilah perbedaan mendasar antara kekristenan dan keyakinan manapun. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan kekal Allah. Kebaikan yang datang dan yang inisiatifnya dari Allah sendiri dan dikerjakan oleh Allah sendiri. Kebaikan kekal yang selama ini kita kenal sebagai anugerah. Dan oleh anugerah yang mengubahkan itu, kita menjadi manusia baru. Sekarang kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Melalui pekerjaan-pekerjaan baik itu, kita memuliakan Allah. Dan menikmati relasi dengan Allah. Menikmati Allah sendiri melalui semua apa yang kita lakukan. Menarik sekali bahwa Paulus membuat persandingan yang mengejutkan dengan menyandingkan ketaatan kita dengan ketaatan Kristus. Paulus menyandingkan apa yang dilakukan Yesus dengan yang kita lakukan hingga dalam bentuk-bentuknya yang sangat alamiah, sangat sederhana, sangat sehari-hari, sangat normatif secara sosial. Misalnya, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri, tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Semua hal-hal yang baik itu secara umum bisa kita lihat, temukan, dengar dalam berbagai keyakinan, filosofi hidup, di dalam kalimat-kalimat motivasi yang bisa kita dengar di luar sana. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kalau engkau memiliki Kristus di dalam hidupmu, maka itu semua tadi, kebaikan-kebaikan itu tadi, merupakan bentuk-bentuk perbuatan baik, pola hidup, sikap hidup, paradigma hidup Kristen yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen dan tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam kehidupan sendiri, kehidupan bersama sebagai orang Kristen, maupun kehidupan dengan orang-orang di dunia ini. Poin ini menegaskan kepada kita betapa bahkan untuk hal-hal yang menjadi kebiasaan harian dan alamiah kita, di sana Kristus harus ada. Di sana Kristus harus ada. Semua motivasinya adalah Kristus dan kemuliaan bagi Kristus. Semua perbuatan itu harus lahir dari pekerjaan Kristus di dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita melakukan kebaikan sebagai bagian dari ketaatan kita melakukan kehendak Kristus. Sekarang, mari kita lihat kehidupan sehari-hari kita. Apakah Anda memperlakukan secara serius sikap Anda sehari-hari? Seberapa serius Anda menyikapi kebiasaan berdosa Anda? Meski mungkin itu kelihatan dosa-dosa sepele, hal-hal yang remeh. Apa yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan dalam interaksi Anda dengan orang lain? Apakah Anda melakukannya karena dorongan kepentingan Anda sendiri? Karena ada maunya?
Karena memanipulasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Untuk kesombongan diri. Untuk memberi makan monster amarah yang terus kita pelihara di dalam diri kita. Seberapa serius engkau memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulutmu, dan sekarang setiap kata yang keluar dari ujung-ujung jarimu ketika menggunakan handphonemu, gadgetmu, adalah pertanggungjawaban Anda atas kasih Kristus yang Maha Agung itu. Seberapa serius engkau memperlakukan hidup dan kehidupanmu? Bagaimana engkau memperlakukan apa yang engkau punya saat ini? Hasil jerih lelahmu selama ini. Berkat-berkat Tuhan yang Dia berikan kepadamu selama ini. Bagaimana engkau menghargainya? Bagaimana engkau memperlakukannya? Kalau engkau menganggap pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai sesuatu yang serius, engkau akan menganggap setiap detil perbuatanmu juga sama seriusnya. Kalau tidak seperti itu, kita menghina Dia. Kita menyalibkan Dia untuk kedua kalinya. Dan tentu saja, Yesus hanya disalibkan sekali untuk selamanya. Tidak ada penyaliban yang kedua kali. Itu hanya penggambaran saja. Karena itu ketika kita tidak menghormati pengorbanan Kristus, tidak menghormati kematiannya, tidak menghargai apa yang telah dikerjakannya bagi kita di kayu salib itu. Ingat, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dan sebaliknya bila Anda telah diperbarui melalui pekerjaan penyelamatan oleh Kristus itu, Anda akan tahu bagaimana seharusnya berlaku dalam kehidupan Anda. Bagaimana bersikap memperlakukan hidup Anda dengan baik, dengan benar. Bahwa tidak ada bagian yang terkecil sekalipun yang mungkin kita anggap remeh dan tidak penting, di mana Kristus tidak berkuasa di sana dan dipermuliakan di sana. Juga tidak ada tempat bagi kesombongan dan bagi pengagungan diri, selain hanya kerendahan hati yang harus kita miliki. Karena setelah kita melihat seluruh rangkaian realitas hidup kita, maka kita, seperti isi dan judul lagu yang sangat indah mengatakan, kita hanyalah orang-orang yang telah dikasihani dan telah diampuni oleh Dia. Kita hanyalah orang-orang yang telah dibawa kembali ke dalam kehidupan dari kematian. Kita hanyalah orang-orang, para pendosa yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah itu. Seumur hidup kita, itulah kita. Hanyalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh anugerahnya. Karena itu tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Juga sebaliknya bahwa tidak ada satupun tempat kita berharap dalam hidup di dunia ini dan di masa mendatang, kecuali Dia yang selalu beranugerah kepada kita setiap harinya. Termasuk dalam situasi yang sekarang ini mencekam kita semua. Ketika wabah COVID-19 ini sedang menular di mana-mana. Di atas semua upaya kita untuk mencegah, mengantisipasi, dan berdoa supaya kita tidak tertular oleh virus ini. Termasuk dengan berdoa. Di atas semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Di atas semua kesedihan dan kepiluan jiwa kita karena kehilangan orang-orang yang kita kasih secara mendadak. Kita tetap adalah miliknya yang kekal. Seorang hamba Tuhan bernama Paul David Tripp menulis kalimat yang sangat baik ini. 2 hari lalu saya membaca tulisan ini. Dia mengatakan begini. The God who made you in your sin, loves you and rescued you, will not abandon you when momentary trouble comes your way. Allah yang mau, Allah yang rela menemui dirimu dalam keberdosaanmu, lalu mengasihi engkau dan menyelamatkanmu. Dia juga adalah Allah yang tidak akan mengabaikanmu dalam momentum kesulitan-kesulitan hidup yang kau hadapi dalam kesementaraan ini. Atau yang sementara ini engkau sedang hadapi. Sebab seperti dengan sempurna diilhamkan Allah kepada Rasul Paulus dalam Roma 8:35 sampai 39 yang mengatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, bahkan yang kita tidak kenal seperti apa itu, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apakah Anda memiliki tujuan yang jelas ketika menghadap Allah pada peringatan kematian Yesus Kristus pada hari ini? Mari lihat kembali hidupmu. Lihat dan jujurlah di hadapannya. Apakah engkau serius memikirkan kematiannya? Menghidupi kehidupan seperti yang Yesus Kristus mau? Bila tidak demikian, pilihan satu-satunya adalah bertobatlah. Kembalilah kepadanya. Lihatlah kembali pada salib itu dan terimalah kembali pengampunan daripadanya. Lalu mulailah kembali hidupmu yang baru bersama Dia. Seturut Dia, taati Dia sampai mati. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita menjadi saksinya, menjadi terangnya, menjadi garamnya, surat terbukanya di sepanjang waktu hidup kita yang tersisa. Yang kita tunjukkan melalui penghormatan kita atas pengorbanannya, atas kematiannya, dan melalui ketaatan hidup kita mengikut Dia sampai mati. Mari kita berdoa. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kasihanilah kami. Ini hidup kami, ampuni kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang agung untuk kehidupan kami. Berikan kami kemurahan untuk selalu setia mengingat kasih-Mu dan memancarkannya juga melalui hidup kami sehari-hari sampai kami bertemu dengan Engkau. Amin. No mafononongo liu. Amin, puji Tuhan, teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, Pak Etismehe. Kiranya firman ini kita lakukan dalam kehidupan kita dan menguatkan iman kita dalam perjalanan bersama dengan Kristus. Baik, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya tahu perjamuan yang akan kita langsungkan pada hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Kita tidak berhimpun di satu tempat. Kita ada di rumah masing-masing. Tapi kita percaya dari tempat yang berbeda-beda ini, kita percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Dan Ialah yang menyatukan persekutuan kita. Karena itu, mari kita menyambut perjamuan ini dengan memuji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku.
barang siapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan yang menjadi dasar dari sakramen perjamuan kudus yang kita langsungkan saat ini. Jemaat Tuhan, kita berkumpul dalam persekutuan bersama di tempat kita masing-masing, menghadap hadirat Tuhan untuk memberitahukan dosa-dosa kita kepadanya. Karena itu dengarkanlah firman yang memperingati kita akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sejak dari kecil hati kita telah dipenuhi dengan kejahatan. Di hadapan Allah, kita semua adalah orang berdosa tanpa terkecuali. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan sungguh kebenaran tidak ada dalam kita. Orang munafik menutupi dosanya, yang menutupi dosanya adalah milik si jahat, dan yang tetap mengerjakan ketidakbenaran tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Rasa takut dan duka cita merupakan akibat dari sikap yang membelakangi Allah, dan upah dosa ialah maut. Karena itu Allah menasihati kita untuk bertobat. Ia berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan beritahukanlah dosa-dosa sekalian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu jemaat Tuhan sekalian, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan menyertai kalian setiap hari. Dengarkanlah firman-Nya dan jangan menolaknya. Demikian kita dihibur dengan perkataan ini. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Ia berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Tuhan penyayang dan panjang sabar. Ia tidak membalaskan dosa-dosa kita jika kita bertobat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Barang siapa yang percaya, ia akan menerima pengampunan dan damai sejahtera. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 29. Dibuka Tuhan Yesus, Yesus.
Jemaat Tuhan, apakah kalian mau memberitahukan dosa-dosa kalian kepada Allah yang menyelidiki isi hati manusia? Apakah kalian mengaku telah melanggar perintah Tuhan? Apakah kalian sungguh-sungguh menyesal dan merasa jijik melakukan dosa? Jika demikian, maka jawablah saya, kami tidak dapat menyembunyikan dosa-dosa kami. Kami tidak dapat menyembunyikan dosa-dosa kami. Apakah kalian percaya juga tidak ada yang dapat menghapus dosa kecuali Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kalian? Jika demikian, maka jawablah saya, kami percaya. Kami percaya. Apakah kalian mau membuang segala bentuk keangkuhan hidup, kebencian dan iri hati dalam hidup kalian? Apakah kalian mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kalian? Apakah kalian merasa jijik dan mau meninggalkan segala bentuk sumpah serapah, kuasa kegelapan? Jika demikian, maka jawablah saya, kami mau. Kami mau. Jika demikian, saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, memohon pengampunan dan minta supaya Tuhan melayakkan kita masuk dalam perjamuan ini. Setelah kalian memberitahu dosa-dosa kalian untuk memperoleh pengampunan, dan jika kalian sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kalian dalam pengharapan kehidupan dalam Yesus Kristus, maka saya dapat mengaminkan bahwa Allah telah mengampuni semua dosa kalian karena penderitaan yang ditanggung oleh Yesus Tuhan kita. Amin. Kita memuji Tuhan dalam Yesus, sucikan darah. Darahmu Yesus, sucikan Saudara, dengarkanlah perkataan para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul. Dan para rasul, mereka berkata demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam perkataannya ini Yesus menegaskan, setiap kali kamu makan roti ini, setiap kali kamu minum isi cawan ini, aku menyatakan kasihku kepada kalian. Seharusnya kalian akan binasa jikalau aku tidak memberikan nyawaku menggantikan kalian. Dan Allah tidak lagi mengingat-ingat dosamu untuk menghukummu. Aku telah mati, darahku telah tertumpah, dosa telah kupikul, supaya kalian dibebaskan. Terimalah keselamatan ini untuk kamu sekalian. Kalian yang telah menerimanya adalah satu dalam iman, satu tujuan, sebagaimana kalian saling mengasihi sebagai sesama saudara. Roh Allah yang ada dalam hati kita yang akan menolong kita semua. Baik, pada saat ini saya meminta setiap kepala keluarga atau yang dituakan yang ada di kelompok masing-masing, yang ada di rumah masing-masing, saya memberikan kesempatan untuk membagikan roti kepada anggota keluarganya dan membagikan anggur kepada anggota keluarganya. Sementara kepala keluarga atau yang dituakan membagikan roti dan anggur, kembali kita naikkan pujian dalam Yesus. Semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Kalau sudah, mari kita menyiapkan hati kita. Setiap dari kita angkat di atas tangan sebelah kanannya dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan rotinya. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkan ini.
sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minumnya. Setiap jemaat boleh mengambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Dia sungguh indah. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Bila Sangkakala Menggenggam. Bila sangkakala menggenggam dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mendekat. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun senang. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun senang. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun senang. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan berdoa syafaat. Dalam doa syafaat ini saya minta setiap kita untuk saling mendoakan. Jadi saya memberikan kesempatan 1 menit untuk sharing pokok doa. Masing-masing kepala keluarga, ketua kelompok, silakan tanyakan apa yang menjadi pokok doa keluarganya. Silakan. Sudah diseringkan pokok doanya. Saya menantang jemaat, mari saling berdoa. Kita berdoa. Dan kemudian saya mengajak kita untuk berdoa juga. Kiranya di ibadah peringatan Jumat Agung ini, kematian Kristus ini, makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan.
akhirnya bertobat. Saya minta jemaat juga, coba ingat salah satu nama saja, lebih juga tidak apa-apa. Orang yang Tuhan tanamkan di hati kita, dan dalam syafaat kita ini, sebut nama mereka di hadapan Tuhan, supaya mereka kembali kepada Kristus. Dan mari kita berdoa untuk ibadah pasrah kita yang akan kita langsungkan 3 hari yang akan datang pada hari Minggu, supaya Tuhan memberkati. Dan kami minta terus berdoa untuk pelayanan BKPN di Jakarta ini. Terakhir jangan lupa berdoa untuk sidang sinode BKPN. Rencananya pertengahan Mei ini, tapi karena wabah ini boleh jadi akan diundur. Kita berdoa kapanpun pelaksanaannya, kiranya Tuhan memberkati sidang sinode ini. Tuhan yang memimpin pemimpin berikutnya yang akan memimpin gereja Tuhan di BKPN ini. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kembali satu pujian kita bawakan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kita, Glory, Glory, Haleluya.
untuk sinode PKPM. Tahun ini kami akan melaksanakan sidang sinode. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Allah memimpin, Allah memilih sendiri untuk sinode ini pemimpin yang akan mengembalakan gereja Tuhan untuk 5 tahun ke depan. Orang yang berkenan di hati Allah, orang yang mengasihi Yesus, orang yang mau mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Tuhan tolong, sinode ini, gereja ini adalah milik Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang berkuasa. Tidak seorang pun yang memerintah atas gereja ini, hanya Kristus yang berdaulat atas gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong jemaat Tuhan, dalam 3 hari ke depan kami akan merayakan Paskah. Oleh karena wabah yang sedang melanda kami saat ini, Paskah kami mungkin jauh dari semangat. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya kuasa kebangkitan Kristus dialami oleh setiap dari kami. Sukacita Paskah kami alami, sekalipun kami dalam kesendirian di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami telah membawa persembahan kepada Allah. Terima persembahan ini dan pakailah untuk pekerjaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami kepadamu yang kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa